Peserta yang mau berbicara diharuskan raise hand dulu supaya memudahkan untuk mengantri. Jadi bisa kita lihat siapa yang duluan, kemudian secara teratur ya. Karena waktu kita terbatas, maka kita berharap bahwa waktu berbicara setiap peserta itu dimaksimalkan 4-5 menit. Kemudian yang ketiga, tentu saja menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya dalam bingkai Sipakatau dan Sipakalabiri. Kita di sini semua sejajar dan kita semua equal, sehingga dengan demikian kita saling menghargai dan saling menghormati. Tidak ada orang yang dianggap sebagai paling pintar atau paling mengetahui, tapi kita semua sama. Bapak Dr. Samsul Bahri MSc yang kita undang, beliau hanyalah sebagai pemantik ya diskusi kita. Jadi semuanya bebas menyampaikan pandangan-pandangannya, sharing, kemudian tanya jawab, kita sambung menyambung supaya diskusi kita ini lebih produktif. Kemudian yang keempat, tidak melakukan interupsi atau motong terhadap kalau ada di antara kita ini sedang berbicara. Kemudian yang kelima, tentu saja kita menjunjung tinggi standar kesusilaan di tempat umum, yaitu tidak menampilkan aurat apa segala macam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah no rasis. Dan yang terakhir adalah kita semua peserta dewasa, siapa tahu ada peserta ini yang masih berusia anak, 18 tahun ke bawah, dan perempuan, kita wajib menjaga atmosfer diskusi agar tetap nyaman bagi anak-anak dan perempuan. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan agar ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, susunan acara yang akan kita lalui insya Allah satu persatu. Kita sudah pembukaan data tertib, kita sudah selesaikan, kemudian pengantar diskusi. Sementara saya lakukan ini, kemudian ada paparan. Setelah paparan sekitar 20 menitan untuk memantik diskusi, lalu kemudian kita melanjutkan diskusi sampai dengan penutup dan kesimpulan. Bahkan sampai ada rekomendasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mempersilahkan Bapak Dr. Samsul Bahri MSI dari Balai Arkeolog Provinsi Sulawesi Selatan untuk memantik diskusi kita ini dengan paparan beliau sekitar 20 menitan ya, kurang lebih seperti itu. Siap. Ya, dengan ini mic saya over ke Pak Dr. Samsul Bahri. Silakan, Pak. Terima kasih yang saya hormati Pak Rewa, saya lihat ini rekan kami yang ada di BPCW, para peserta yang mungkin saya belum kenal satu persatu namanya. Jadi yang jelas saya berharap mari kita sama-sama melihat kegiatan ini sebagai yang bernilai positif lah. Artinya kita tidak ada apa yang dikatakan tadi Gajang itu tidak ada orang yang punya lebih dari persoalan ini, tetapi kita sama-sama diskusikan supaya ada kesepakatan yang ditemukan malam ini. Saya memulai dengan merujuk pada beberapa hal. Yang pertama, poin pertama, bagaimana kita mengenal apa itu cagar budaya. Cagar budaya menurut saya adalah suatu kekayaan budaya yang dimiliki, suatu kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Karena cagar budaya artinya kekayaan budaya. Dia bisa berupa bentuk benda, seperti kalau saya contohkan seperti benda, sesuatu yang benda yang kita mungkin punya nilai arti, seperti umpama keramik, itu bisa dikatakan cagar budaya dengan berusia
ada aturannya itu berusia 50 tahun maksimal. Itu dia berupa benda-benda fisik, berupa warisan itu semua warisan budaya. Artinya benda-benda itu sebagai karya-karya para leluhur kita, itu bisa bisa dijadikan dinamakan sebagai warisan budaya, cagar budaya. Dari kelompok, artinya apa yang dihasilkan masyarakat ketika itu leluhur kita, itulah yang menjadi patokan kita bahwa dalam menetapkan cagar budaya, inilah karya leluhur kita. Cagar budaya itu bisa berupa bangunan kita lihat benteng itu merupakan cagar budaya. Makam Sultan Hasanuddin itu sekarang cagar budaya yang ada di Makassar. Dari dua yang saya tahu persis itu, yang saya pernah lihat itu benteng Rotterdam, yang sekarang itu menjadi sudah menjadi menjadi cagar budaya nasional, termasuk makam Pangeran Diponegoro. Ada karya seni juga itu bisa dikatakan situs cagar budaya. Situs arkeologi seperti kalau tidak salah ada di mana, kalau tidak salah di Benteng Sembopo ada itu situs arkeologi. Perpustakaan yang menyimpang benda-benda ini itu juga bisa dikatakan situs, termasuk museum. Saya kira itu. Arti cagar budaya, kalau kita melihat benda cagar budaya itu benda alam itu bisa buatan manusia, ada yang dikatakan juga struktur cagar budaya, susunan binaan yang buatan manusia, ruang kegiatan, bangunan yang tadi katakan bangunan sampai itu benteng Rotterdam, Pangeran Diponegoro. Kalau dia berupa situs, ada lokasi-lokasi yang berada maupun di bawah air atau di darat. Kawasan itu yang seperti benteng itu semuanya termasuk dengan kawasan. Bantimurung juga itu kawasan, ada situ-situ. Saya kira itu untuk bisa Yang lanjut ke yang kedua, Pak Jaga, landasan undang-undang yang menguatkan tegaknya cagar budaya itu mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, di mana dalam undang-undang ini memuat 13 pasal, 13 bab, 125, kalau tidak salah 120 ayat. 13 bab 120 ayat, 13 pasal. Inilah semua dalam pasal ini sebenarnya sudah terbagi. Cuma kalau ini malam kita kita harus bahas satu persatu, saya kira sesuatu yang tidak akan selesai sampai sampai jam berapapun, tidak sampai selesai, karena dari 13 bab itulah yang membagi bidangnya masing-masing. Saya contohkan seperti di bab 1. Di bab 1 itu ada ketentuan umum, pasalnya 38, ada butir. Di situlah muncul semua aturan-aturan yang terkait dengan dengan cagar budaya. Di bab 2 ada asas, tujuan, dan ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Saya kira itu artinya kalau kita urai satu-satu, saya kira terlalu lama menurut saya. Nanti kita diskusikan apa kira-kira sebenarnya yang menjadi yang menjadi permasalahan sehingga sehingga cagar budaya itu dia punya kepentingan. Saya kira itu. Kita lanjut Pak di poin berikutnya. Ini pengolahan cagar budaya. Mungkin kalau saya ini bahasa saya kurang terstruktur, saya kira itu jujur saya bilang bukan bidang saya. Ada yang Pariwas itu lebih bagus, tapi saya mengacu tadi yang katakan dan Gajang bahwa saya sebagai pemancing saja untuk meluruskan nanti diskusi kita ini.
Pengelolaan cagar budaya ada 4 poin yang masuk. Ini kan ini intinya. Ada 4 poin yang menjadi perhatian kita berbicara tentang pengelolaan cagar budaya. Yang pertama itu perencanaan pengelolaan. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan itu ada penyusunan perencanaan yang perlu diatur dalam beberapa kriteria. Ada susunan yang perlu diatur yang sebelum kita mau melakukan pengolahan bencana. Jadi dalam perencanaan pengolahan ini ada orang mengatakan bahwa yang biasa terlibat itu orang-orang yang berlatar belakang pendidikan budaya. Kalau tidak, di cagar budaya itu berkumpul orang-orang berbagai disiplin ilmu. Jadi karena cagar budaya itu dalam pengolahan ada menjaga bagaimana batu ini dinding itu tidak rusak kena umpama cahaya, seperti sebar-baru dengar di Candi Borobudur. Itu ada lokasi-lokasi tertentu itu kena daya keasaman batunya itu, sehingga kemungkinan akan rusak beberapa tahun ke depan kalau tidak menjadi perhatian. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan. Itu ada pelaksanaan pengelolaan itu memang diikuti dengan ilmu-ilmu tertentu, sehingga tidak seperti mengolah sawah begitu. Tapi di sana itu ada pelaksanaannya harus secara terstruktur. Artinya melihat poin-poin penting yang mana menjadi perhatian sehingga pengelolaan ini tidak menjadi tidak menghambur-hamburkan dana dan tetap lestari. Pengawasan pengolahan. Yang ketiga, pengawasan pengolahan. Ini ada pengawasan, ini ada keterlibatan pengawasan, biasanya keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang terakhir, manajemen konflik. Di sinilah biasanya ini kalau manajemen konflik biasanya dalam sebuah cagar budaya itu ada pertentangan antara masyarakat bahwa ini yang perlu dilindungi, seperti yang dikatakan kita di Lebang kemarin waktu 2 minggu yang lalu, bahwa kuburan itu tidak menjadi perhatian karena ada mungkin kepentingan di situ. Artinya bisa terjadi konflik. Satu sisi ada masyarakat yang kemungkinan besar mau bertahan dengan keberadaannya karena mungkin ada kedekatan hubungan emosional terkait dengan makam itu. Saya kira itu pancingan saya, Pak Denggaja. Nanti kita lihat bagaimana nanti apa perkembangannya. Saya kira sampai di sini penyampaian saya. Nanti kita lanjut dengan diskusi yang lebih menarik. Saya cuma bawakan ini poin-poin yang perlu karena mungkin banyak yang bisa lebih ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pancingan dari Pak Doktor kita ini luar biasa, singkat, padat, jelas, sehingga sangat membuka cakrawala kita untuk terlibat dalam sharing informasi yang lebih aktif lagi ya. Tadi ada rekan Pak Doktor dari Balai juga ya, Daim Parewa. Masih ada di sini nggak? Daim Parewa. Kayaknya ada Daim Paewa. Oh, Daim Paewa. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Saya kira kesempatan pertama kita serahkan dulu ke Daim Paewa untuk memberikan kisi-kisi lagi supaya peserta lain bisa terpancing. Silakan Daim Paewa. Terima kasih Pak Moderator, Pak Host, Pak Dr. Samsul Bahri. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, saya ini konsentrasi saya sebenarnya terbagi dua ini, Pak, karena saya juga nonton TV nih, Indonesia lawan Singapura. Tapi meskipun begitu, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan masukan lah atau sekedar ini saja bahwa cagar budaya memang itu sangat penting sekali kita untuk lestarikan. Hal lain juga, sebenarnya kita harus sepakat dulu bahwa istilah hukumnya itu tidak ada istilah perlindungan, yang ada itu istilah pelindungan. Jadi bukan perlindungan, itu di undang-undang itu tidak ada satupun kata yang menyebut istilah perlindungan, yang ada cuma pelindungan. Ya kita harus sepakat itu.
Kemudian cagar budaya di sini tadi sudah diulas tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan cagar budaya. Cuman ada 5 kriteria itu yang saya sebutkan tadi, bahwa ada yang dimaksud dengan benda cagar budaya. Nah, benda cagar budaya ini misalnya itu dibuat oleh manusia ataupun dibuat oleh alam, misalnya seperti keramik. Ya itu saja anunya ini. Artinya lebih sederhananya, saya sederhanakan saja ini kalimat. Keramik, kemudian fosil-fosil, keris, badik, dan lain sebagainya. Itu namanya benda cagar budaya. Yap. Ya. Kemudian bangunan cagar budaya itu yang beratap. Jadi misalnya Balat Lumpua misalnya, atau bangunan yang ada di dalam benteng Rotterdam. Yeah. Nah itu. Nah, itulah bangunan cagar budaya. Pokoknya kita tahulah. Kemudian juga kuburannya Sultan Hasanuddin, makamnya sudah pernah ke sana, itu bangunan cagar budaya karena beratap. Jadi ada atapnya di dalam, itu namanya bangunan. Kemudian struktur cagar budaya itulah bentengnya. Jadi dinding benteng itu struktur karena tidak ada atap dan tidak beratap. Nah, itulah namanya struktur cagar budaya. Misalnya di benteng Sumbu Opu itu struktur cagar budaya. Kemudian pokoknya tidak punya atap lah, itu namanya struktur. Itu kasarnya seperti itu. Kemudian situs cagar budaya itu adalah di mana beberapa cagar budaya di dalamnya. Jadi misalnya ada beberapa kuburan, ada beberapa struktur, ada beberapa, itu namanya situs cagar budaya. Misalnya kalau sebenarnya yang utama itu bagaimana kita memahami ada beberapa bangunan-bangunan atau beberapa situs-situs, ada beberapa struktur yang ada di dalam, itulah yang dimaksud dengan situs. Jadi ada beberapa lah, tidak satu. Nah, kemudian yang namanya kawasan adalah beberapa situs. Nah, ini yang ada di kawasan ini seperti misalnya di Kars Maros Pangkep yang sangat luas itu. Jadi banyak situs-situs yang di dalamnya, itulah kawasan. Kemudian perlu kita pahami bahwa tidak mesti harus 50 tahun sebenarnya. Itu tergantung nilai pentingnya. Nilai penting sejarahnya, nilai penting manusianya. Contoh misalnya kuburannya Gus Dur. Kuburannya Gus Dur itu belum 50 tahun, tapi sudah disahkan sebagai cagar budaya karena mempunyai nilai penting. Nilai penting oleh masyarakat tertentu. Kemudian ada juga kalau kita lihat salah satu misalnya ada situs yang kalau dipikir tidak punya nilai keperbakalaan, tidak punya nilai arkeologi, tidak ada nilai arkeologisnya sama sekali. Tapi masyarakat sangat mempercayainya. Contoh misalnya Saukang. Saukang itu dari kata pasau-sauang gitu sebenarnya. Jadi tempat istirahatnya raja dulu ketika dia habis mencari ini dan segala macamnya, dia beristirahat. Nah, masyarakat mensakralkannya sehingga disebut dengan Saukang. Saukang itu meskipun bagaimana dia adalah dimiliki oleh masyarakat dan itu harus dihormati dan itu harus dijaga dan dilestarikan. Nah, itu. Nah, kemudian cagar budaya itu mempunyai nilai penting. Nilai penting ini penting apa? Apakah dia punya sejarah? Apakah nilai nilai budaya dan sebagainya? Itu yang harus diingat bahwa cagar budaya itu sebenarnya bukan hanya semata-mata dari segi arkeologisnya, dari segi sejarahnya, tapi punya nilai penting yang ada melekat pada benda itu sendiri. Nah itu. Jadi sementara itu saja dulu Pak. Nanti insya Allah kita sambung lagi kalau sudah ada. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daim Pak Ewa. Saya nih semakin menambah cakrawala kita lagi ini tentang cagar budaya ya, karena umumnya kita ini walaupun pemerhati sejarah budaya, tetapi yang berhubungan dengan cagar budaya kita belum terlalu fasih ke situ ya. Bahkan undang-undangnya pun kita baru tahu, oh ternyata ada tuh, dan ini sudah 10 tahun lebih. Nah, oleh karena itu
untuk memanaskan sharing-sharing kita di Warkop kita ini sudah ada. Kita persilakan dulu kesempatan pertama Pak Sujar. Ini barusan resign. Masih ada nggak Pak Sujar? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Herudin dan saya ini lagi nonton mungkin beliau. Ya, perkenalkan saya Pak Sujar. Saya kebetulan arsitek dan sering bekerjasama dengan Pak Haji Herudin. Kemarin di Banteng sama-sama ya dalam upaya pelestarian pelindungan di Kota Bantaeng. Terkait materi kita malamnya adalah pelindungan, betul yang Pak Haji Herudin tadi katakan. Deng Pai mungkin dikenal sini ya. Bahwa tidak ada memang perlindungan, yang ada pelindungan. Pelindungan itu adalah kegiatan melindungi, Pak. Iya. Misalkan permakaman itu bendanya. Kalau pemakaman, penguburan. Penguburan. Iya, jadi kegiatan penguburan. Kalau kita ini kegiatan melindungi, pelindungan. Tapi ini coba meluruskan. Saya cuma mungkin stressing pada kesadaran kita dalam rangka upaya pelindungan bangunan cagar budaya maupun benda cagar budaya, terutama saya mohon maaf Pak kembali menarik waktu lagi kemarin Stadion Matuanging, kebetulan saya berjuang bersama kawan-kawan arsitek pelestari Pak ya. Kemudian terakhir ini lagi sementara dibongkar Pak ini bangunan Denpom, detasemen polisi militer di depan Istana Gubernur. Ini tentu menjadi sangat miris Pak bagi kami sebagai arsitek pelestari, karena justru pemerintah yang kita berharap untuk bisa melindungi justru tidak memahami regulasi di situ, tidak menegakkan regulasi. Mungkin memahami tapi tidak menegakkan regulasi Pak. Sehingga saya bisa ambil kesimpulan ada 3 hal yang perlu kita benahi ya dalam rangka pelestarian. Pertama adalah subjek. Subjek ini adalah pelaku Pak ya. Misalkan arsitek, arkeolog, dan kita buat semacam webinar kayak seperti yang malam ini kita lakukan. Kemudian ada panduan, buku-buku panduan untuk para arsitek maupun arkeolog dan pelestari lain dari Baler maupun Dinas Kebudayaan untuk bisa memahami yang namanya cagar budaya. Saya mohon maaf, subjek pelakunya ya, pelakunya. Kemudian kedua yaitu objek. Objek ini adalah bagaimana kita melakukan pendataan bangunan cagar budaya, benda cagar budaya sebagai aset kota, gitu. Itu yang sangat penting. Kemudian ketiga adalah ekosistem. Ekosistem yang maksud ini adalah itu yang saya katakan tadi, pemerintah, stakeholder, pemerintah, kemudian misalkan Kemendikbud. Ya, tentu Balar sendiri Pak, bagaimana melakukan sinergitas stakeholder masing-masing ya, budayawan, arkeolog, arsitek, begitu. Jadi sekali lagi saya kan untuk pelindungan bangunan cagar budaya ini memang harus secara terintegrasi melakukan pembinaan terhadap subjek, objek dan ekosistem. Itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama Pak. Kita jangan jalan sendiri-sendiri, tapi memang harus ada sebuah istilahnya sinergitas antara ketiga yang saya masukkan tadi supaya kita benahi secara sistematis, begitu Pak. Saya terima kasih Pak Dr. Samsul Bahri Pak dengan mengingatkan kembali saya Undang-Undang Cagar Budaya 11 2010. Tapi yang penting juga lebih detail. Ini kan umum Pak ya, saya mohon maaf. Kebetulan saya arsitek. Mungkin saya akan stressing kepada Permen PU nomor 1 tahun 2015. Di situ sangat detail, Pak. Seandainya pemangku kepentingan semua bisa merujuk pada Permen PU nomor 1 2015, itu kan sangat detail, Pak. Sudah detailnya di situ. Ya, kalau UCB kan umum ya, ada 5 tadi yang Pak Haji Herudin tadi dan Pak Iwa mengatakan
Ya, ada situs, ada kawasan, ada bangunan, ada benda, dan satunya lagi saya lupa, struktur, ya. Itu masih secara umum kalau di UCB nomor 10 nomor 11 2010. Bahkan kami, mohon maaf Pak Dokter, kami Ikatan Arsitek Indonesia, kebetulan saya pengurus nasional, bermaksud mengusulkan untuk mengamandemen kembali undang-undang tersebut untuk memasukkan ODCB, Pak, objek diduga cagar budaya. Jadi bukan hanya cagar budaya, tapi kita mau amandemen bagaimana supaya menyelamatkan bangunan cagar budaya, mohon maaf, objek diduga cagar budaya yang belum terregistrasi, tapi bisa kita selamatkan dengan cepat begitu. Contohnya kemarin Stadion Matuanging, Pak, kebetulan itu memang belum terregistrasi, baik secara nasional, provinsi maupun kota itu belum terregistrasi, sehingga celah masuk. Saya mohon maaf Pak NA yang saya hormati, Pak Gubernur kita, itu melakukan pembongkaran. Di situ luar biasa sayangnya saya, Pak, karena boleh dikata Stadion Matuanging adalah milik kita bersama. Di situ ada Pak Karno, ada macam-macam, Pak. Ada Pak Andi Matalata, ada Andi Petarani, macam-macam di situ. Itu sejarahnya nasional, Pak, gitu. Cuman dilakukan pembongkaran karena tadi itu mungkin tidak ada pembinaan ekosistem ya, pemerintah atau stakeholder. Mungkin sementara begitu, Pak Hos, mungkin kita bisa buka kembali kawan-kawan untuk raise hand. Makasih kesempatannya, Pak. Iya. Iya, terima kasih Pak Sujar. Ini Pak Sujar, ini kawan lama sebenarnya ini, cuma sudah puluhan tahun kita tidak bersapa, jadi sepertinya kita sudah saling melupakan. Anak Malengkeri soalnya. Iya, selain ini, ya oke Pak Nasruddin Hasan dari Situju. Nah, ini juga temannya Pak Sujar sebenarnya ini. Oke, silakan. Siap, sahabatku itu, saudaraku itu dong. Ya, itu dia. Kita satu geng semua sebenarnya. Oke, ada Situju, silakan. Iya, Pak. Oke, silakan dia. Oke. Wah, Masya Allah, senior-senior semua saya, Pak, di sini. Senior-senior saya, Pak Sujar. Iya, Pak. Mungkin kita perlu sama-sama merefleksikan kembali dan melihat situasi atau keadaan, Pak, di Kota Makassar. Apa sebetulnya yang menjadi menghambat atau yang banyak bangunan-bangunan yang tidak dilestarikan, dirawat, padahal diskusi selalu sering diadakan begitu. Apa kira-kira? Mungkin kita perlu merefleksikan karena masalah ini bukan hanya di Makassar, di Sulawesi Tengah juga di sini banyak sekali bangunan-bangunan baik pada masa kerajaan atau kolonial sangat tidak terawat. Apa sebetulnya yang menjadi hal dasar yang menjadi hal itu terbengkalai? Padahal selalu kita diskusikan, sering diadakan sampai di hotel-hotel, di museum. Sebetulnya apa yang menjadi kendala sehingga itu tadi dalam melestarikan itu sangat kurang gitu. Habis pencatatan apalagi gitu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ana Asriani Muhlis dari Palu ya. Nanti kita kumpul dulu sebentar baru kita saling menanggapi, dan termasuk juga yang di chat. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, untuk yang mau men-chat silahkan aja. Nanti kita sebentar bacakan atau beri kesempatan. Kita persilakan dulu yang kedua untuk raise hand, Haji Bakri Lalang dari Takalar. Silakan Pak Haji. Halo Pak Haji Bakri Lalang. Ini dari Takalar ini. Silakan Pak Haji. Sinyalnya juga berat di Takalar kali ya. Oke, sembari menunggu Pak Haji Lalang dengan Pak Nas untuk
sinyalnya stabil. Bisa saya tanggapi sedikit anunya Pak Sujar tadi, Pak? Iya. Iya, oke, langsung aja dulu. Nanti kita yang sebentar yang chat nanti saya bacakan ya. Silakan. Ya, ya. Nanggapi dulu dari Pak Dokter ya. Makasih Pak Sujar. Memang saya kira perlu tadi saya kira saya sependapat dengan Pak Sujar bahwa kembali Undang-Undang Nomor 11. Tetapi di bab 7 Undang-Undang 11 2010 itu memang ada tuntutan bahwa setiap orang diwajibkan mendaftar situs atau dianggap cagar budaya. Ada ketentuan di situ ya. Siapa saja orang yang menemukan hal-hal yang bisa dikategorikan cagar budaya disilakan mendaftar. Nah, ini mungkin kelemahan kita di sini karena kadang seperti yang saya tadi contohkan, seperti yang dikatakan 2 minggu lalu di Lebang, bahwa ada makam itu ada nilai kepentingan di situ, ada nilai sejarah, tetapi karena pemerintah mungkin terkait tidak punya ikatan emosional sehingga itu terbengkalai. Saya kira itulah yang saya bisa sedikit berikan masukan ke Pak Suja. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Dr. Samsul Bahri. Jadi intinya adalah partisipasi masyarakat ya. Ya, bagaimana kemudian itu? Ya, silakan Pak Iwa. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Begini, kalau kita ke belakang dulu sebentar, undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu sudah dari 1936 sudah ada namanya Monumental Ordinance. Jadi waktu itu berkumpulnya para priai baik dari orang-orang orang Belanda maupun orang dari Jawa itu untuk sepakat melestarikan cagar budaya. Dibuatlah Monumental Ordinance itu. Kemudian karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan apa yang seharusnya sekarang ini, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Jadi tahun 92 itu sudah Nomor 5 itu sudah ada juga undang-undangnya. Iya, Undang-Undang Nomor 5 di situ diatur sebenarnya juga. Tapi itu masih tetap konsiderasi dari Monumental Ordinance itu. Dulu waktu masih Holden itu, dia punya kalau misalnya ada pengrusakan dan sebagainya itu dendanya itu paling ringan sekali, jadi dianggap sudah tidak relevan. Kemudian zamannya Pak SBY dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 itu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor tentang cagar budaya. Terkait tadi apa yang ditanyakan tentang bagaimana sebenarnya BPCB kantor kami itu Pak betul-betul sudah all out itu, bagaimana caranya supaya ini cagar budaya yang ada di wilayah kerja kami, karena wilayah kerja kami itu ada 3 provinsi Pak, ada 3 provinsi, kantornya di Benteng Rotterdam. Nah itu bagaimana supaya cagar budaya ini semuanya bisa lestari. Tapi persoalannya adalah ini yang jadi kendala bahwa masih ada instansi yang belum bisa berpikir tentang bagaimana pelestarian itu. Contoh misalnya yang tadi disebutkan Denpom. Denpom itu nanti setelah bermasalah baru dia melapor ke kantor Pak. Akhirnya kami angkat tangan, saya bilang itu bukan urusan kami lagi kalau Anda sudah merusak begitu ya. Resikonya sendiri karena persoalan sekali itu sebenarnya. Karena sudah merusak, bukan lagi adaptasi, karena sebenarnya di Undang-Undang Cagar Budaya sudah ada istilahnya adaptasi. Adaptasi itu yang penting tidak merusak seluruhan, itu masih bisa ditolerir sebenarnya. Misalnya kayak contoh misalnya di katedral itu malah ingin menambah bangunan yang ada di samping. Saya bilang dia waktu itu kami sepakat, para arkeolog waktu itu sepakat, silahkan saja, yang penting tidak merusak bentuk yang sebenarnya. Itu karena itu kan namanya adaptasi Pak. Mereka menganggap bahwa jemaahnya sudah semakin banyak sehingga perlu untuk penambahan lokasi, perlu penambahan tempat supaya bisa untuk dipakai lagi gitu. Nah ini yang jadi persoalan. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu tadi bahwa bagaimana cagar budaya ini
Terus terang saja tahun 89 itu saya pernah bertemu dengan seorang Belanda yang datang ke Makassar sebenarnya ingin sekali melihat tempat dansa nasinya waktu itu di jalan apa namanya yang di Jalan Ahmad Yani ini. Lumayan. Ternyata setelah dia ke sini ke Makassar semua sudah hilang. Wah, begitu kecewa dia sambil menangis dia. Dia bilang coba Anda ke Paris Prancis dan masih ada orang yang hidup 200 tahun meninggal 200 tahun yang lalu terus hidup lagi. Dia pasti mengatakan bahwa bangunan ini sudah tidak ada berubah. Ini kami baru tinggalkan beberapa tahun, semuanya sudah berubah. Nah ini, termasuk di situ adalah yang di pelabuhan itu Pak, yang di PD itu. Wah ini yang jadi, jangan begitu juga jauh-jauh, terlalu jauh. Ini depan benteng Rotterdam saja bangunan besar sudah berdiri besar. Nah ini kami tidak tahu ini siapa yang salah sebenarnya, yang mana yang salah. Undang-undang sudah ada, malah ya, kami sudah melakukan sonasi Pak. Sonasi cagar budaya itu sudah ada kita buat, termasuk dengan bagaimana pecinan, bagaimana Chinatown, bagaimana di daerah-daerah yang punya kawasan cagar budaya. Nah itu. Nah ini yang jadi, makanya kami kemarin itu, kebetulan saya sendiri yang hadiri untuk RT RW-nya Makassar itu, supaya cagar budaya jangan dikesampingkan. Karena banyak cagar budaya yang besar maupun kecil itu seakan-akan dilupakan oleh ini. Akhirnya saya bilang waktu itu saya siap untuk menjadi apalah namanya, kalau misalnya Anda apa yang Anda perlukan, yang penting ruang untuk cagar budaya baik yang besar maupun kecil itu bisa tercover semua. Nah ini, jadi sebenarnya kami ini dilema sekali, dilema. Dan ini bukan hanya di sini saja, di tempat-tempat lain juga. Tidak usah, kemarin itu kan baru terbongkar itu Pak, yang di depan itu di benteng Rotterdam, kalau Bapak sering lewat di situ, itu ada bangunan di dalam itu. Nah itu kami berupaya bagaimana supaya bangunan itu bisa keluar itu. Akhirnya melaporlah ke HAM, melaporlah ke apa namanya ke DPR, sampai ke kejaksaan. Akhirnya alhamdulillah karena kami sudah punya sertifikat, ya akhirnya bangunan itu juga akhirnya roboh. Tapi itu bertahun-tahun Pak, karena kita rencana melakukan penataan di dalam benteng di dalam halaman benteng Rotterdam itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi tempat parkirannya nanti, tempat jadi parkiran lagi. Iya, di halaman benteng itu. Kalau misalnya tidak dibenahi, nah, kita lihat sendiri sekarang bagaimana Pasar Baru. Pasar Baru sekarang sudah di tempat parkirnya polisi. Nah, bagaimana nanti kalau jadi di depan itu? Mungkin jadi tempat parkir juga. Nah itu ketika ada kunjungan wisatawan asing yang masuk, itu kesan kumuh sangat muncul di situ. Nah ini perlu utamanya di sini masyarakat perlu untuk bagaimana kita bersinergi supaya bisalah cagar budaya itu kita lestarikan. Kalau kita jalan sendiri kayaknya tidak bisa. Kami punya PPNS juga di kantor, penyidik pegawai negeri sipil, ada 3 orang. Tapi mereka tidak bisa tidak bisa bergerak karena itu tadi yang dia menjadi lawan itu adalah masyarakat. Nah ini yang tidak sementara polisi sendiri tidak tahu undang-undang cagar budaya itu sendiri. Contoh misalnya ketika ada pengerusakan, dia tidak menguasai undang-undang. Akhirnya yang membuatnya PPNS yang jadi semuanya serba salah sebenarnya. Nah, untuk itu kami hanya menghimbau saja kepada masyarakat supaya ini bisa disebarluaskan bagaimana arti pentingnya cagar budaya itu bisa dilestarikan. Ini kita punya milik kita, milik masyarakat. Yang saya kagumi itu adalah 3 kota besar yang betul-betul cagar budaya itu lestari seperti di Semarang. Semarang itu kota tua Semarang bagaimana? Kemudian kota tua Jakarta, di mana di dalam situ ada Museum Fathahillah, kemudian lain-lain sebagainya. Nah, belum lagi di Bandung. Bandung di mana Jalan Braga, di sini museum. Bagus sekali. Nah ini Makassar ini salah satu kota terbesar di Indonesia, tapi kenyataannya nilai cagar budaya yang punya nilai ketuaan misalnya, contoh misalnya Kota Lama Makassar yang ada di sekitar jalan di jalan ini di sekitar Karibosi itu sampai sekarang sudah tidak terlihat seperti itu lagi karena sudah bangunan baru sudah muncul di situ. Jadi itu saya kira sementara Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, makasih DMP Pak. Jadi semakin tajam diskusi kita ini dan semakin mencerahkan. Saya jemput dulu dari raise hand dulu sebelum saya membacakan yang chat karena ini tadi DMP Pak sempat menyinggung soal di Jakarta ya, di Batavia. Nah,
Ini kebetulan yang raise hand ini teman kita dari Sunda Kelapa Heritage. Inilah yang menjadi pendekar bagaimana kemudian Museum Bahari, Patahila, Kota Tua itu bisa selamat. Dari Ngacil inilah salah seorang pendekarnya di sana ini. Dari Sunda Kelapa Heritage. Silakan, Dai Ngacil. Iya, terima kasih banyak, Deng Gajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, salam sehat selalu. Ini berkisar tentang cagar budaya. Saya cuma ingin bertanya, Deng Gajang, seperti gini, bahwa cagar budaya itu yang saya tahu ada istilahnya cagar budaya benda dan tak benda. Saya cuma ingin berbicara tentang pinisi. Pinisi itu dari beberapa 50 tahun lebih lalu sudah ada pinisi. Tetapi pinisi itu menjadi sebuah cagar budaya yang tak benda. Apakah benar pinisi itu menjadi budaya yang cagar budaya yang tak benda, sehingga yang katanya proses pembuatan pinisi itu yang menjadi sebuah cagar budaya, Deng Gajang. Jadi terima kasih semoga saja dijawab kepada Dr. Samsul Bahri dan Deng Paiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tanggapi? Ya, langsung Pak Dokter, silakan. Saya kira memang Indonesia sekarang itu lagi booming tentang warisan budaya tak benda dengan warisan budaya yang benda. Kalau kita melihat memang pinisi itu sebagai dalam hal fisiknya, itu berarti dia memang benda. Tetapi apa yang terkandung dari posisi dari segi pembuatan, pengetahuan yang dimiliki para pandita Lopi, itulah yang menjadi warisan budaya tak benda. Jadi sebenarnya saya juga sependapat dengan Bapak tadi bahwa memang susah dipisahkan. Kalau dilihat secara kasat mata, semua sebenarnya benda. Tetapi apa ya di balik itu pengetahuan yang sebenarnya menjadi tak benda itu, apa di balik pengetahuan bagaimana cara membuat lunas sehingga seimbang, itu ada pengetahuan di dalamnya. Itulah yang menjadi sorotan umumnya apa yang dikatakan warisan tak benda. Saya kira itu untuk mungkin ada lanjutan lain, tapi saya kira itulah gambaran singkat saya tentang pinisi. Kebetulan saya pernah tahun kemarin meneliti tentang pinisi tentang Pandita Lopi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Deng. Wang. Siap. Ya, terima kasih. Pak Hos bisa saya tambahkan sedikit. Silakan. Ya, betul ya. Oke, silakan. Jadi begini, kalau pinisi itu memang sudah masuk, manusia masuk dari ada sebagai warisan budaya tak benda. Jadi budaya itu kan ada dua, intangible dan tangible-nya. Tadi kebetulan yang kita bicarakan hari ini adalah intangible-nya. Nah, intangible-nya itu pinisi memang, karena yang dibuat itu sudah dibilang tadi Pak Samsul bahwa tekniknya itu, teknik membuatnya. Kalau cagar budaya, saya pikir tidak mungkin. Kenapa? Karena dia banyak sekali, karena dia belum tua gitu. Belum mempunyai nilai-nilai yang ketuaannya di situ. Nah, sementara yang kita maksud di sini tekniknya. Nah, itulah yang dipakai. Karena kalau misalnya cagar budayanya itu di Borobudur itu kan yang itu malah lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita lihat teknik pembuatannya yang dipakai kemarin itu ke Cape Town. Kemudian ada di Museum Borobudur sekarang, Pak. Jadi ada bagaimana perahu yang ada di dinding Borobudur itu bisa berlayar sampai ke Afrika Selatan gitu. Nah, ini yang menarik bahwa pinisi itu tidak dimasukkan dia sebagai kategori cagar budaya, tapi dia dimasukkan di kategori intangible-nya. Teknik pembuatannya dan semua tradisi-tradisi yang dibuat, mulai dari prosesi penebangan kayu, kemudian bagaimana ketika ada segala macam istilahnya teknik-teknik tertentu lah yang dilaksanakan ketika
proses pembuatan perahu itu dilakukan gitu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih DMP Pak tambahannya. Jadi semakin memperluas ya wawasan kita. Saya bacakan dulu beberapa chat ini yang bisa menjadi stimulan bagi kita semua dan persepakatan ya di antara beberapa pihak dari kita ini. Pertama dari Ajo Lappa, sangat setuju dengan pendapat Pak Sujar. Dilemanya dari pihak yang seharusnya melakukan perlindungan dan pelestarian, tapi tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini yang tadi banyak disinggung ini. Kemudian solusi menurut saya untuk penyelamatan BCB adalah membangun sinergi antara kalangan kampus, khususnya jurusan arsitektur dan sejarah, komunitas pencinta heritage, dan media. Ya, saya kira inilah peran serta masyarakat ya, dan termasuk apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah wujud dari kepedulian kita terhadap pelindungan ini. Dan harapannya memang kita semua di Makassar City Heritage ini akan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang akan menjadi mitra strategis dari balai, baik itu Balai Cagar Budaya maupun Balai Arkeologi dan upaya-upaya lain untuk pelindungan. Nah, yang kedua dari Pak Rafiuddin, nah ini beberapa ada pertanyaan. Apakah bangunan monumental seperti Monumen Mandala, Monumen Korban 40.000 jiwa, Monumen Emi Sailan dapat dijadikan sebagai cagar budaya di Kota Makassar? Nah, ini pertanyaan untuk Pak Doktor ini atau dari MPEWA ini. Lalu kemudian yang ketiga, tapi apakah miniatur rumah adat, ini rumah adat Goa ini, adat Goa di kawasan Benteng Sumba Opu, termasuk cagar budaya? Ini sebenarnya bukan hanya rumah adat Goa ya, tapi semua rumah adat yang ada di kawasan Benteng Sumba Opu sana. Ya, karena Pak Sahrir Toha ini mengatakan bahwa secara pribadi sangat sedih melihat kondisi miniatur rumah adat, khususnya rumah adat Goa yang ada di kawasan Benteng Sumba Opu. Yang mudah-mudahan ada anggota DPRD Goa ini yang nonton acara kita ini supaya beliau merasa terusik dengan situasi itu ya. Dari beberapa tanggapan dari room chat ini, silakan ada yang mau komentar? Saya coba-coba Pak. Ya, silakan. Saya kira yang terkait dengan miniatur itu kan saya kira belum bisa dikatakan situs itu Pak, Panas Cagar Budaya, karena itu dibangun untuk sebenarnya mengisi ruang-ruang kosong yang ada di Benteng Sumba waktu itu, sekaligus dijadikan tempat melakukan aktivitas. Artinya di situ bangunan-bangunan rumah, dan dulu kan ada kantor juga di situ, setiap instansi ada. Dan bangunan-bangunan itu cuma penggambaran bahwa rumah orang Goa begini. Artinya kalau saya pribadi itu belum bilang situs. Terkait dengan tadi yang kedua, ada masalah apa namanya, bahwa ada monumen itu sebenarnya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan juga tidak, karena kalau kan ada ketentuan bahwa itu situs atau bangunan-bangunan yang sudah berusia ini sudah bisa dikatakan situs, karena kalau dia mempunyai nilai kepentingan, nilai pendidikan, nilai agama, sejarah. Saya kira itu untuk sementara Pak. Ya, oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Doktor. Saya persilakan kembali Pak Nasruddin Hasan dari Situjuk yang tadi berat jaringannya. Silakan Pak Nas. Halo Pak Nas. Berat sekali ini Pak Nas ini, tidak mau masuk. Iya, berat kayaknya di sana ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya, terus. Berat. Berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, lanjut ya. Saya masuk. Lanjut. Ya udah mulai bagus.
Ya, Berat sekali Pak Nas. Ya oke, sebentar, mudah-mudahan sebentar agak baikan ya. Kita persilahkan dulu Dentika. agak berat karena mungkin saya baru bergeser dari posisi dari Bagus, bagus nih. Udah bagus. Oke, Bagus. lanjut, udah bagus. Lanjut Panas. Mumpung bagus. Halo Panas. Halo. Oh, berat lagi ya. Oke, sebentar lagi kalau gitu ya. Kita persilakan. Oh. Berat. Nanti menemukan lokasi yang bagus baru lanjut ya. Oke. Kita persilakan dulu Dentika yang dari tadi juga sudah resen. Baru selanjutnya Dempalalo. Silakan Dentika. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Senior mungkin di sini saya yang paling junior mungkin. Tabe, Pura. Saya cuman mau bertanya, Tabe, masalah situs, bukan situs sebenarnya, cagar budaya ya. Apakah definisi cagar budaya ini cuman meliputi bangunan, ataukah seperti kesenian-kesenian itu apakah dia bisa masuk sebagai cagar budaya apa enggak? Karena ada beberapa untuk sampai saat ini dan mulai itu menjadi jamur, takutnya akan menjadi apa ya, paten kepada adik-adik yang akan datang, yang mengatakan bahwa contoh semisal tari padupa. Tari padupa ini yang sepengetahuan saya, yang kebetulan almarhum bapak saya merupakan salah satu pencipta musik daripada iringan tari tersebut. Itu tercipta tarinya di tahun 61 oleh kami menyebutnya Mama Ida, Mama Lensa Pada. Ini takutnya pemahaman-pemahaman yang salah kepada adik-adik yang baru-baru belajar tentang seni pertunjukan. Takutnya ini menganggap sebuah barang klasik, dan itu akan sudah saat ini sudah menjadi seperti itu. Kadang di Master of Ceremony sebuah acara mengatakan itu sebuah tarian yang klasik, padahal ini bukan. Ini kontemporer sebenarnya. Jadi pertanyaan saya, apakah dia termasuk ke dalam cagar budaya atau enggak? Tabe, coba kurang. Iya, saya kira ini langsung direspon dulu ya, karena saya merespon Pak. Iya, DMP Pak, silakan. Karena ini sangat penting, sangat mendasar ya. Iya, jadi begini, kebudayaan itu ada dua undang-undangnya sebenarnya. Salah satunya lah Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Kemudian Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, Pemajuan Kebudayaan itu Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 itu sudah mencakup semua, ada 10 item itu, termasuk ada istiadat, bahasa, kemudian tradisi, dan sebagainya, teknologi permainan. Nah ini masuk ini di Pemajuan Kebudayaan Pak, jadi bukan cagar budaya dia masuknya. Dia Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Ya, ini masuk di Pemajuan Kebudayaan. Kebetulan kemarin ini baru saya dari Tangerang ini membicarakan masalah ini bersama dengan kepalanya BPNB ini, Pak Andi Samsudijal. Jadi betul. Iya, jadi berbicara masalah pemajuan kebudayaan ini memang sangat kompleks sekali persoalannya. Karena terus terang saja antara seni dengan permainan rakyat itu sangat susah dibedakan gitu. Betul. Saya kira itu, jadi bukan cagar budaya dia masuk jadi pemajuan kebudayaan gitu. Ya terima kasih Pak host, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih DMP Pak. Jadi saya kira ini clear ya. Artinya apa? Di Makassar City Heritage nampaknya kita perlu membuka sesi khusus untuk itu supaya kita lebih jelas mana cagar budaya, mana yang masuk domain pemajuan kebudayaan ya, supaya kita betul-betul clear soal ini. Betul. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Resen dan Empalalo. Silakan Empalalo. Ya, di unmute dulu ya. Oke, silakan.
Ya, terima kasih Dek Kanyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak pemanti acara, Pak Dokter. Yang kami hormati Bapak-Bapak yang dari Balai Cagar Budaya yang sempat hadir pada saat ini. Dan seluruh peserta yang ada pada saat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi Dek Kanyang atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya. Menarik pembahasan pada sesi ini, terkhusus lagi kebetulan untuk kali ini banyak pelaku atau ahli dalam cagar budaya ini dalam topik kita ini yang hadir pada saat ini. Terkait dengan cagar budaya ada satu hal yang ingin saya tanyakan dan saya kira ini sangat penting untuk kita bicarakan bersama. Bukan mengenai pelestariannya, tapi ini terkait juga dengan pelestarian, tapi mengenai penetapan suatu cagar budaya baik itu benda maupun bangunan. Pertanyaan saya langsung saja, apakah di dalam penetapan sebuah cagar budaya baik itu benda maupun bangunan itu dilakukan penggalian, termasuk penggalian sejarahnya atau bagaimana? Saya kira ini dulu pertanyaan awal saya, mungkin sebentar saya akan lanjut ketika ada jawaban yang disampaikan. Saya kira begitu dulu Dek Kanyang. Ya, oke. Saya kira langsung aja ya, Pak Dokter atau Daim Pewa menanggapi ini. Apakah perlu ada narasi dari setiap objek? Saya coba menjawab Pak Kanyang. Saya kira di ketentuan tadi yang saya bacakan itu kalau tidak salah di bab berapa, itu memang ada diwajibkan mendaftar. Artinya setelah kita daftar, saya kira ketetapannya ada mungkin dimusyawarahkan di panitia penetapan, karena yang saya katakan tadi bahwa kalau itu benda atau bangunan ada manfaatnya, ada nilai yang terkandung dalam nilai pendidikan agama, saya kira itu bisa di cagar budaya. Saya kira itu untuk sementara bagi saya, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Samsul. Kenapa saya tanyakan perkara ini? Karena begini Pak Samsul, ada pengalaman kami dan mungkin saat ini masih menjadi menjadi trending atau masih hangat diperbincangkan di sosial media terkait hal ini. Artinya ada 1-2 boleh disebut situs cagar budaya, bangunan dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, namun dalam saat ini menjadi polemik di masyarakat. Maksudnya sejarahnya dalam hal ini adalah sejarahnya. Mungkin saya langsung saja menunjuk contoh di Benteng Rotterdam ini. Contoh cagar budaya Benteng Rotterdam ini. Ini masih hangat di sosial media karena ketika kita ke sana ataupun yang membuka situs-situs yang ada di Google, baik ataupun kita ke sana langsung, ketika kita bertanya bagaimana sejarahnya ini seakan tidak sesuai dengan literatur atau catatan-catatan yang ada. Artinya begini, ketika kita ke sana bertanya seperti apa sejarahnya, kebanyakan ini dijawab ini dibangun di masa oleh Karaeng Tunipalangga. Nah ini tidak pernah ada ditemukan di dalam catatan atau manuskrip kuno Makassar yang mengatakan demikian. Justru jelas di satu sisi terkait dengan pembangunan ini jelas ada disebutkan bahwasanya yang membangun ini adalah Karaeng Matuaya Raja Tolo. Nah, artinya kan ini bertentangan
dengan manuskrip yang ada, sumber sejarah kita, bertentangan dengan sumber sejarah kita, dengan apa yang ada, pemahaman yang ada saat ini. Dan mirisnya lagi karena yang memberikan ketika kita ke sana, ke benteng ini misalnya, ke situs yang bersangkutan, ini langsung disampaikan oleh apa namanya itu kalau yang mengantar itu. Iya, guide. Iya, pramu wisata begitulah. Nah, ini yang saya pikir. Jadi betul perlindungan kita sudah sudah tetapkan dan kita sudah lindungi. Tetapi di sisi lain ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya artinya dalam hal ini sejarahnya. Nah, itu satu contoh Pak Samsul. Yang kedua, saya juga dapatkan di Goa mengenai sumur Bungu Lompoa. Ini juga sudah ditetapkan. Saya lihat daftarnya tadi di situs Cagar Budaya Kabupaten Goa. Bungu Lompoa itu termasuk salah satu situs cagar budaya yang ada. Nah, ini juga sama kasusnya. Nah, pemahaman masyarakat mengatakan bahwasanya Bungu Lompoa itu adalah Bungu Barania yang konon katanya sumur itu sudah ada sejak zaman Temanurung. Nah, tapi setelah saya setelah saya buka-buka referensi, buka-buka literatur yang ada, justru yang namanya Bungu Temanurung ini ada di luar daripada Bungu Lompoa, dan bahkan dikatakan di situ Bungu Lompoa ini adalah sumur yang belakangan ada. Tapi pemahaman masyarakat saat ini menganggap bahwasanya Bungu Lompoa itulah adalah Bungu Temanurung atau Bungu Barania yang ada di Goa. Nah, ini saya pikir harus kita mengambil bagaimana caranya supaya situs yang kita pelihara, yang kita mungkin keluarkan dananya atau energinya kita ke situ, bisa juga mencerahkan. Jangan sekedar bagaimana ada situs tapi tidak ada nilai histori di dalamnya, apalagi keliru di dalam menjelaskan ke halayak ramai, halayak umum terkait dengan situs-situs ini. Saya kira itu dulu deh Pak. Mungkin Pak Samsul Bahri atau Daengku Dempai bisa memberikan bagaimana seandainya jika ada kasus begitu, apakah bisa ini menarik ini. Sedikit salah tampak. Oke, silakan. Sedikit saya tanggapi pada yang aja. Saya kira persoalan ini saya kira bagus ini Pak Lempalalo mengatakan bahwa hal semacam ini ada tentangan. Itulah saya katakan tadi, seandainya Lempalalo juga berani menulis sebuah sejarah tentang dua permasalahan yang dihadapi tadi itu, saya kira ada pertimbangan nanti yang mana sebenarnya benar, karena sejarah itu yang penting dia menulis ada referensinya, ada bukti-buktinya itu yang kena. Tetapi kalau dia menulis cuma menghayal atau apa, itu saya kira susah. Sejarah itu bukan hayalan, harus ada bukti. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa tadi sebenarnya bagus pemikirannya tadi Lempalalo bahwa dia sebenarnya tidak sependapat itu sumur Bungu Lompoa itu dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan orang bahwa ini ada sebelum ini. Itu tidak sesuai pemikirannya. Nah, sekarang kalau Lempalalo punya dasar, saya kira lebih bagus lagi. Itu menambah pengetahuan orang yang memang menulis tentang itu. Saya kira itu mungkin ada dari ya, tapi Pak Samsul, kalau mengenai tulisan saya sudah ada tulisan Pak, tapi mungkin masih artinya masih sebatas di tulisan artikel di blog begitu. Belum secara resmi masuk dimasukkan ke Pemda. Sudah ada tulisan itu Pak. Cuma ini yang jadi masalah, ini tulisan-tulisan seperti ini kalau karena pemahaman masyarakat
umum saat ini memang sudah seperti itu. Artinya ketika ada tulisan yang membantah itu, ini seakan-akan dianggap bagaimana. Ini yang jadi kendala sekarang, Pak. Ini yang jadi masalah sekarang ini. Iya. Ya, Nah, jadi saya tambahkan Pak. Oke, silakan DP Pak. Ya, Jadi begini, apa namanya, benteng kerajaan Goa itu ada 14 benteng. Siap. 14 benteng ada di kerajaan Goa. Ya, salah satunya adalah benteng Ujung Pandang waktu itu. Jadi belum menjadi benteng Rotterdam yang dibangun oleh Kerajaan Tumaparis Kalona pada tahun 1545. Nah, setelah itu kerajaan Goa takluk karena adanya perjanjian bunganya, sehingga beberapa benteng dihancurkan. Setelah itu adalah benteng Sumba Opu yang merupakan induk dari benteng Rotterdam. Benteng ada di kerajaan Goa Talo itu adalah benteng Sumba Opu, induknya. Kemudian sebenarnya kalau persoalan tentang sejarah itu sangat, kalau kita lihat tergantung yang menulisnya siapa, karena biasa unsur subjektivitasnya memang agak masuk di situ, ada yang masuk di dalamnya ketika kita melihat sejarah utuh itu tidak semuanya yang bisa kita kita harus telah gitu. Apalagi kalau yang bicara adalah guide. Guide itu saya pernah membawakan materi tentang bagaimana guide. Saya kasih peluang dia. Kalau misalnya yang datang itu senang dengan sejarah, berbicaralah sejarah secara ilmiah gitu. Kalau dia senang dengan mistik, ya ceritalah bagaimana mistik tidak ada di benteng Rotterdam itu. Sebutlah ada Sunyati dan sebagainya supaya bisa tertarik. Nah, itu salah satunya. Kan banyak orang-orang yang senang dengan mistik. Ada uka-uka di situ di dalam waktu itu, bagaimana kemudian sejarahnya, bagaimana sejarah yang betul-betul subjektif, yang objektif betul harus kita ceritakan kepada orang-orang yang ada. Nah, itu. Jadi saya kira penutur sejarah ini yang utamanya para guide ini juga sebenarnya memang harus kalau perlu diberi pengetahuan yang mumpuni untuk itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya lanjut Pak ya. Yang saya bahasakan tadi dengan literatur adalah dalam hal ini adalah lontara patriologan dan lontara bilang Goa Pak. Nah inilah artinya sumber sejarah kita. Dari sinilah saya mendapatkan informasi tentang pembangunan benteng-benteng ini. Seperti halnya itu kita sempat sempat disinggung mengenai pembangunan Sumba Opu. Sumba Opu jelas di situ dikatakan bahwa yang membangun benteng Sumba Opu itu yang membangun dalam bentuk tanah itu Kerajaan Tumaparis Kalona, betul. Beliau yang membangun, tapi dia masih dalam tahap benteng tanah. Dalam bahasa Lontara itu dibahasakan sebagai Ambata Butai. Artinya masih dalam benteng tanah. Nah, dan nanti di masa pemerintahan Karen Tuni Palangga, barulah beliau di situ dibahasakan Ambata Nideki. Artinya bata yang batu bata dalam hal ini dibangun dengan batu bata. Sama halnya dengan benteng Rotterdam itu. Nah, di situ di lontara bilang gue jelas dikatakan bahwa yang membangun itu adalah Karai Matawaya yang membangun benteng itu. Nah, inilah makanya saya biasa berpikir dari mana sebenarnya ini pemandu ini ataupun orang-orang di situs ini mengambil referensi terhadap sejarah yang disampaikan ke masyarakat. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya sebenarnya saat ini, Pak. Saya kira begitu. Saya kira begitu deh kan, Pak. Iya, ini salah satu tantangan kita ke depan ya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu rekomendasi kita agar kita betul-betul hati-hati di dalam menyiapkan narasi sejarah dari objek-objek cagar budaya itu, karena siapapun yang menceritakan objek itu informasinya harus valid, ya kan, sehingga orang mendapatkan informasi itu betul-betul teredukasi dan tercerahkan.
Saya kira ini satu poin yang akan menjadi referensi kita, rekomendasi kita ke depannya. Oke, ini ada banyak. Sudah bagus ya, panas ya dari tadi dia. Silakan, silakan. Mumpung bagus. Jadi begini deh Gajang, saya pertama menanggapi. Sebenarnya alat pendamai sebuah risalah sejarah, manakala kita temukan bentrok antara satu penulis sejarah dengan penulis sejarah lainnya, termasuk penutur satu dan yang lainnya adalah data primer atau lontara paturoloa dan lontara bilang. Cuma celakanya, saya minta maaf ini kepada teman-teman yang dari pengelola. Jika dari pihak pengelola sendiri tidak paham soal lontara paturoloa dan lontara bilang, kalaupun berproses, kita harap begitu berproses, bahwasanya kita sudah mulai merujuk kepada apa yang tertulis sebagai data primer, manakala ada penulis yang di sana sini bentrok penulisannya. Itu sebagai tanggapan. Terus yang kedua, Dek Gajang, ada yang saya kesiki itu, saya mau ke Depewa. Tadi di awal menyampaikan soal Saukang. Minta maaf Depewa, bukan saya menggurui bahwa Saukang itu bukan tempat pemari-marian atau tempat peristirahatan raja-raja. Tapi Saukang itu adalah cagar peninggalan yang merupakan jejak tempat awal keluarnya keregaliaan, kerajaan tua. Jadi Saukang itu tempat keluarnya regalia, dan dari sanalah keluar atau lapokannya keluar yang disebut benda regalia yang menjadi simbol kekuasaan, lalu kekuasaan itu sendiri. Saya kira itu. Terus ada itu Dek Gajah, saya kirimkan gitu di chat sebuah gambaran cagar peninggalan budaya Karembonto Tangga. Kembali saya ulang, ini belum tersentuh saya lihat untuk dilestarikan. Tapi Dek Gajah, coba kita bisa lihat itu yang saya kirimkan yang saya kasih di chatting kita ini. Atau kalau kita mau sharing ke saya, share, saya bisa kasih share. Ya, iya saya kira dari situ aja dah. Supaya ini ya, sudah bagus kan? Sudah bagus, Mia. Tadi itu ada sedikit masalah, jadi kita kesulitan. Oke, bentar. Supaya dari Pak Nas aja yang langsung mengirim, share ya. Sambil itu saya sapa dulu Pak Sujar. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Sujar. Ya, oke, silakan. Barangkali sudah tampil ya Dek Gajah. Sudah, oke. Oke, ini tepatnya berada di wilayah Jalan Dangko, Jalan Dangko ujung kalau kita dari arah utara. Lalu ada di belakangnya Pertamina itu, ini posisinya ini. Dia ini tepatnya, kampung ini sebenarnya dulu bernama Bonto Tangga. Dulu kampung ini bernama Bonto Tangga. Lalu Bonto Tangga sudah tidak menjadi penamaan tempat secara administratif pemerintahan. Ini tepatnya ini ada di belakang apotik. Kalau saya lihat modelnya ini, dia sejenis 1600, tahun 1600. Bentuk nisan tahun 1600. Hanya dia punya mahkota sudah hilang. Posisinya juga ini, nisan ini, makam ini sudah berada
di samping rumah warga, dindingnya makam dengan dindingnya rumah itu sudah berdempetan. Dan akses masuk ke sana cuma lorong yang kurang lebih 75 cm lebarnya untuk kita masuk. Lambat laun mungkin 20 tahun ke depan ini sudah tidak ada ini. Desainnya pun sudah hilang menjadi tempat apa itu namanya? Tempat atau sudah tertimbun tanah. Kalau tidak ditindaklanjuti, ya saya kira itu yang akan terjadi. Ini sekedar laporan. Jadi saya sinyalir makam ini milik Itama Kebo Dembake dan Karema Pedaka Karayan Ribonto Tangga. Dari sinilah semua